Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada YouTube channel saya, Indah Ayu DF Unipar. Untuk ini saya akan meresum atau mendeskripsi film yang berjudul I Am Sam, dimana sebagai memenuhi tugas UTS dari dosen pembimbing Ibu Rena Latama Kismiwiyati SPD MPD. Saya dari kelas A1 Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam film I Am Sam tersebut. Yang pertama yaitu Sam Dawson. Sam Dawson mengalami mental tunagrahita atau intelektual, di mana kecerdasan inteligensinya hanya setara dengan anak berusia 7 tahun. Yang kedua, Rina Harrison Williams, pengacara Sam secara sukarela. Yang ketiga, Lucky Diamond, anak dari Sam. Dia adalah seorang anak yang cerdas dan pengertian. Yang keempat, Annie Castle, tetangga Sam yang sering membantunya menjaga Lucky. Yang kelima, Mr. Turner. Dia adalah lawan Sam di pengadilan. Yang keenam, Ifty. Ifty memiliki gangguan perhatian defisit yang serius, yaitu memiliki keterpusatan tertentu dalam keheningan dan kekacauan. Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Yang ketujuh, Brad. Brad itu dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata, yaitu Down syndrome. Yang kedelapan adalah Joe. Joe dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata, yaitu mental retarded. Yang kesembilan itu adalah Robert. Robert mempunyai sosok overprotective, kekhawatiran yang lebih. Hal itu dapat terlihat dari sikapnya yang waspada, suka meneliti setiap tingkah yang orang lain lakukan, mencurigai Rita pengacara Sam saat diwawancarai, dan meneliti semua kegiatan di ruang sidang. Karakteristik tokoh Sam. Sam yaitu mempunyai karakter tubuh yang normal, namun memiliki cara jalan yang tergesa-gesa dan agak membungkuk. Terus juga si Sam itu selalu mengucapkan kata-kata yang sama ketika melayani tamunya. Dan juga si Sam memandang semua dengan sederhana, seperti ketika Lucky menanyakan hal-hal terkait kehidupan. Sam juga cenderung egois dan tidak mau kalah, seperti ketika Sam dan Lucky pergi makan ke sebuah restoran baru. Sam mempunyai agenda-agenda tertentu bersama teman-teman sekelompoknya, seperti menonton video bersama dan pergi bersama. Yang dimaksud pergi tadi itu pergi makan bersama begitu. Yang selanjutnya yaitu Sam menyukai hal-hal yang mencirikan masa kanak-kanak, seperti balon, susu, pokok sesuatu hal yang tidak biasa bagi pria seusianya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu Sam hanya mampu membaca kata-kata sederhana dan cenderung menyukai suatu hal saja. Dan Sam adalah pria yang polos layaknya anak-anak, seperti ketika ada seorang pelacur yang mendekatinya. Dia itu kayak berlagak polos banget gitu. Nah, dan selanjutnya yaitu Sam cenderung memilih apa yang menjadi kebiasaannya
seperti membaca buku yang sama, memesan makanan yang sama. Dan untuk yang terakhir, yaitu Sam cenderung tidak dapat bersikap layaknya orang sesuainya. Dia cenderung menunjukkan perasaannya tanpa melihat situasinya. Mungkin itu karakteristik dari Sam. Sebuah film yang berjudul I Am Sam ini, tokoh yang akan saya bahas lebih mendalam adalah Sam, tentang bagaimana perkembangan dan solusinya. Dan hal ini akan dilihat dari perjuangannya untuk bisa mendapatkan hak asuhnya kembali atas anaknya atau si Lucky. Sam adalah seorang yang menderita autisme, di mana kapasitas intelektualnya hanya setara anak usia 7 tahun. Namun, meskipun memiliki kekurangan, ia mampu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri dari hal kerjanya di kafe Starbucks. Sejak Lucky diambil oleh Departemen Keluarga dan Anak, Sam mulai mencari penghasilan tambahan dengan cara menerima titipan untuk menjaga anjing. Dan ia juga mempunyai teman-teman yang bernasib sama sepertinya, yaitu menderita keterbelakangan mental. Namun, mereka sangat setia dan bersedia membantu Sam, meskipun mereka juga mengalami kekurangan. Nah, dari film ini bisa dikatakan bahwa Sam memiliki hubungan sosial yang cukup baik dengan lingkungannya. Hanya saja, ia memerlukan adanya dukungan dari orang yang ada di sekitarnya agar ia mampu menjalani hidupnya seperti kebanyakan orang normal lainnya. Nah, tetapi dalam film I Am Sam ini terdapat beberapa bentuk pengaplikasian perkembangan sosial emosionalnya, yaitu diantaranya yang pertama, Sam sebagai ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keinginan tahuan yang besar, dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucky itu. Jika Lucky menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucky. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucky semakin menyayangi ayahnya mengapa dia ingin Lucky melakukan itu. Yang kedua, bersikap hangat tetapi tidak menuntut. Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalkan yang berjudul Green Egg and Ham by Dracius. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaannya. Terlihat saat hari pertama Lucky sekolah dan melakukan prestasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucky di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi, ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Maka disitulah terdapat kesimpulan dan komentar.
Dapat disimpulkan bahwa film I Am Sam mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis, seperti yang diungkapkan Lucky ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement atau hukuman bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seorang mental retarded tidak terhalang memberikan hal itu. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.